Sensoring adalah kondisi di mana nilai atau hasil suatu pengukuran atau pengamatan hanya diketahui sebagian, di mana data yang hilang disebabkan karena nilai aktualnya terbatas atau dibatasi pada suatu threshold value. Ada beberapa tipe sensoring. Yang pertama, left sensoring, di mana data yang tidak diketahui nilai aktualnya berada di bawah threshold value. Lalu right sensoring, di sini data yang hilang tersebut berada di atas suatu threshold value. Dan interval sensoring, di mana data yang tidak diketahui nilai aktualnya berada di antara dua threshold value. Sebagai contoh, misalkan sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur dampak suatu penyakit pada tingkat kematian. Pada penelitian tersebut diketahui seorang individu meninggal di usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya individu tersebut meninggal di usia lebih dari 60 tahun. Hal ini bisa terjadi karena individu tersebut mungkin mengundurkan diri di saat penelitian ketika usianya menginjak 60 tahun, atau pengamatan berhenti ketika individu tersebut berusia 60 tahun. Sensoring juga bisa terjadi ketika suatu nilai berada di luar jangkauan suatu alat ukur. Misalnya, timbangan berat badan hanya mampu mengukur sampai 100 kg, maka peneliti tidak mendapatkan nilai aktual dari individu yang memiliki berat badan lebih dari 100 kg, misal 120 atau 130. Lalu, untuk cara mengatasi sensoring sendiri adalah dengan menggunakan sensor regression model. Linear probability model adalah model yang memiliki variabel yang bersifat binary. Namun variabel binary ini bukan terletak di variabel independen, melainkan terletak di variabel dependennya atau binary pada variabel y. Dengan kata lain, dalam model ini variabel dependennya hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Hasil dari variabel y atau variabel dependent dalam LPM akan menunjukkan apakah hasilnya termasuk kategorik atau non-kategorik, di mana ketika bernilai 1 maka termasuk kategori, dan ketika bernilai 0 maka non-kategorik. Lalu untuk kasusnya sendiri LPM ini, variabel y dalam LPM bisa digunakan untuk menunjukkan apakah seseorang siswa termasuk perokok atau tidak, atau bisa juga variabel y dalam linear probability model akan menunjukkan apakah seseorang dengan gaji tertentu memiliki sebuah mobil atau tidak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Nida Putri, biasa dipanggil Tiara dari jurusan manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai model specification of linear probability model. Nah, apakah teman-teman semua sudah tahu kapan sih Y dalam multiple regression model dikategorikan dalam binary variable? Nah, untuk jawabannya, Y termasuk dalam binary variable ketika mendapatkan nilai 0 ataupun 1. Nah, nantinya kita juga akan mendapatkan persamaan baru teman-teman. Persamaannya adalah probabilitas Y sama dengan 1 for any given X sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, dan seterusnya. Di dalam LPM atau Linear Probability Model, nantinya BJ mengukur perubahan dalam probabilitas keberhasilan XY ketika XY itu berubah. Nah, dalam pemikiran ini pula nantinya multiple regression model dapat membantu kita untuk melihat seberapa pengaruh sih berbagai variabel X terhadap peristiwa kualitatif. Lalu bagaimana sih cara menggunakan LPM ini? Setelah kita mendapatkan multiple regression model dari kasus yang ingin kita angkat, sebaiknya kita langsung meregresinya menggunakan OLS. Nah, setelah kita meregresi menggunakan OLS, akan didapatkan hasil estimasi yaitu Y hat sama dengan BO hat ditambah B1 hat X1 dan seterusnya. Untuk menginterpretasikan linear probability model, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan sukses. Misalnya ya, Y sama dengan 1 artinya sukses dan Y sama dengan 0 artinya gagal. Jika didapatkan hasil antara 0 sampai dengan 1, artinya model tersebut dapat digunakan dan tidak bermasalah. Namun ketika expected value of Y for any given X kurang dari 0 ataupun lebih dari 1, maka model tersebut dinyatakan bermasalah. Karena untuk mendapatkan persyaratan expected value of Y for any given X antara 0 dan 1 itu susah, maka dapat kita cari solusi dengan menggunakan metode logit dan metode probit.
karena ada variabel binari Y, maka linear probability model ini melanggar salah satu asumsi dari Gauss-Markov. Namun tetap diingat bahwa ini tidak menyebabkan bias. Halo, saya Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai linear probability model. Untuk menghitung LPM, kita menggunakan OLS regresi seperti biasa. Dan oleh karena itu, di sini saya menggunakan dataset dari Woodridge yaitu injury.a untuk menghitung real dataset mengenai LPM. Dan untuk model pertama, saya akan membahas mengenai probabilitas individu sudah menikah berdasarkan jumlah benefit yang diterima. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa dependent variable pada linear probability model itu bersifat linear. Dan oleh karena itu, saya memilih untuk menggunakan dependent variable merit yang bernilai 1 apabila individu tersebut sudah menikah dan bernilai 0 apabila individu tersebut belum menikah. Dan untuk independent variable, saya menggunakan independent variable benefit yang menjelaskan tentang jumlah benefit yang diterima oleh individu. Dan selanjutnya, untuk komputasi atau penghitungan, di sini saya menggunakan stata untuk hasil regresi dari model yang sudah ditentukan. Dan yang pertama, kami menggunakan command reg merit benefit yang kemudian akan menghasilkan tabel regresi seperti berikut. Kita bisa melakukan interpretasi dari hasil tabel regresi tersebut. Dan bisa dilihat bahwa estimated koefisien dari benefit adalah 0,615 yang berarti apabila terjadi peningkatan sebanyak 1 unit pada benefit, itu maka akan berdampak pada peningkatan probabilitas individu tersebut sudah menikah sebesar 0,0015. Dan hal ini juga bisa dibuktikan atau dibantu pengaruh korelasinya dengan menggunakan grafik. Seperti yang ada di grafik, maka memang terbukti terdapat korelasi positif antara benefit dan juga merit. Contoh kasus dari linear probability model yang saya jelaskan tadi, dan saya harap teman-teman semua bisa lebih mengerti mengenai konsep dan interpretasi dari case atau kasus di LPM. Dan di sini saya menjelaskan bahwa dari kasus-kasus tadi sebenarnya LPM itu masih belum sempurna. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari grafik yang dihasilkan dan juga probabilitas estimated probabilitasnya, itu ada beberapa kejanggalan, dan kejanggalan itu bakal dibahas oleh teman kita, yaitu Yuda Setiawan. Perkenalkan, saya Yuda Setiawan. Di sini saya akan membahas mengenai limitation atau keterbatasan dari linear probability of model. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa LPM itu mempunyai keterbatasan. Nah, keterbatasan LPM itu ada 3. Yang pertama yaitu non-normality of error term, yang kedua yaitu heteroscedasticity error, dan yang ketiga yaitu potentially nonsensical prediction. Kita akan membahas mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu non-normality of error term. Seperti yang telah kita ketahui bahwa error term yang terdistribusi secara normal itu dapat digunakan untuk melakukan tes hipotesis, baik itu uji T yang digunakan untuk uji signifikansi individu dan juga uji F yang digunakan untuk signifikansi keseluruhan model. Nah, akan tetapi error term dalam LPM itu terdistribusi secara binomial, sehingga menandakan bahwa uji T yang digunakan untuk signifikansi individu dan juga uji F yang digunakan untuk signifikansi secara keseluruhan model menjadi tidak valid. Nah, error term dalam LPM itu memiliki salah satu dari 2 kemungkinan nilai untuk nilai X tertentu, karena seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa dalam error term dalam LPM itu bersifat binomial, bukan terdistribusi secara normal. Nah, karena dalam LPM itu terdistribusi secara binomial, maka terdapat 2 kemungkinan dengan yang akan terjadi itu 1 kemungkinan. Nah, 1 kemungkinan nilai error itu jika Y sama dengan 1 yang ditandai oleh titik A pada grafik 1, dan 1 kemungkinan nilai error jika Y sama dengan 0 yang ditandai oleh titik B pada grafik 1. Akibatnya error term tersebut tidak mungkin memiliki distribusi normal, karena error term dalam LPM itu terdistribusi secara binomial. Selanjutnya yang kedua yaitu heteroscedasticity. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa model regresi linear klasik CLRM itu mengasumsikan bahwa error term itu adalah homoscedasticity. Asumsi homoscedasticity tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa estimator dalam OLS tersebut efisien atau yang terbaik. Estimator OLS tersebut yang efisien adalah komponen yang terpenting dari Gauss-Markov assumption, yang mana dalam Gauss-Markov assumption itu heteroscedasticity termasuk dalam MLR yang
Sehingga kehadiran heteroskedasticity dapat menyebabkan pelanggaran pada Gauss-Markov assumption dan mengarah pada karakteristik lain yang tidak diinginkan untuk estimator OLS. Atau dapat dikatakan bahwa dengan dilanggarnya MLR6 pada Gauss-Markov assumption menyatakan bahwa model tersebut menjadi tidak efisien. Kemudian yang terakhir yaitu potentially nonsensical prediction. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum probabilitas yang paling mendasar atau probabilitas kejadian yang harus terjadi itu terkandung dalam interval 0 sampai dengan 1. Tetapi sebagian besar probabilitas yang diprediksi dari LPM itu memiliki nilai kurang dari 0 atau lebih dari 1, bukan di antara 0 sampai dengan 1. Sehingga hukum dasar probabilitas itu tidak terpenuhi. Nah, di sini dapat dilihat pada grafik 2, nilai probabilitas yang lebih dari 1 berada di daerah ini, dan nilai probabilitas yang kurang dari 0 berada di daerah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menggunakan contoh, yaitu dengan meregres faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan dari sekolah. Di sini kita akan menggunakan variabel graduation atau grade yang akan bernilai 1 jika lulus dan akan bernilai 0 jika tidak lulus. Kemudian akan diregres dengan variabel ASV-ABC yang merupakan Cognitive Ability Test Score. Nah, kemudian dapat ditulis ke dalam persamaannya menjadi grade sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ASV-ABC ditambah dengan error term. Nah, di sini kita menggunakan data IAIF dataset 21. Nah, kemudian setelah di-regress, yaitu dengan reg sama dengan grade ASV-ABC menggunakan stata, dihasilkan koefisien ASV-ABC sebesar 0,012 dan konstanta sebesar 0,0308. Artinya, kelulusan sekolah atau graduation itu akan naik dengan proporsi 0,012 atau 1,2% setiap kenaikan ASV-ABC score. ASV-ABC score mempunyai min 50 dan standar deviasi 10, sehingga satu kenaikan standar deviasi akan menaikkan probabilitas kelulusan sebesar 12%, dan ketika intercept ASV-ABC 0, maka probabilitas kelulusan akan menjadi 31%. Nah, di sini dapat dilihat bahwa probabilitas kelulusan itu sebesar 12% dan juga 31% ketika ASV-ABC itu sama dengan 0. Dari sini dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu berada di luar rentang 0 sampai dengan 1, yaitu di atas 1, sehingga hukum probabilitas dasar itu tidak terpenuhi. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam LPM, mulai dari non-normality of error term, heteroskedasticity, dan probabilitas dasar yang tidak terpenuhi, yaitu dengan menggunakan model probit atau juga menggunakan model logit. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.